Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajib Nurana Simuntaha dari Prodi S1 Informatika kelas C2 dengan NIM 2012 4067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai SDLC dengan metode RAD, yaitu Rapid Application Development, dengan fokus utamanya yaitu optimalisasi siklus iteratif melalui komponen user design dan sesi JAD. Nah, sebelum masuk ke topik utama, mari kita ketahui apa itu SDLC atau Software Development Life Cycle. Nah, SDLC ini adalah proses standar yang digunakan oleh industri perangkat lunak atau software untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software berkualitas tinggi. Nah, SDLC ini juga menyediakan jalur sistematis agar proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Di dalam SDLC terdapat berbagai model pendekatan dan salah satu yang paling adaptif dan cepat adalah metode RAD. Nah, RAD ini adalah model pengembangan yang mengutamakan kecepatan dan feedback pengguna dibandingkan metode tradisional yang memakan waktu lama dalam mengembangkan sebuah aplikasi atau software. Nah, jadi RAD ini hanya membutuhkan siklus pendek atau waktu pendek, yaitu 60-90 hari dalam membangun sebuah software atau aplikasi. Nah, RAD ini juga meminimalkan perencanaan statis dan berfokus pada pembuatan prototipe interaktif. Tujuannya adalah menghasilkan sistem berkualitas tinggi secara cepat dengan melibatkan pengguna di setiap tahapannya. Nah, jadi jika dianalogikakan seperti ini, untuk apa perencanaan yang sangat tebal apabila output atau hasil dari proyek tersebut tidak membuat pengguna atau user puas. Nah, maka dari itu RAD berfokus hanya pada prototipe yang interaktif. Seperti itu. Nah, berikut ada fase utama dari RAD. Yang pertama ada requirement planning atau perencanaan kebutuhan awal. Nah, yang kedua ada user design. Nah, jadi perancangan desain bersama user. Nah, yang ketiga ada construction atau pengodingan cepat. Yang keempat ada cutover atau implementasi rilis dan pelatihan. Nah, RAD juga memiliki jantung. Jadi jantung dari RAD itu ada pada 2 tahap. Yang pertama ada pada tahap user design dan yang kedua ada pada tahap construction. Nah, di antara tahap ini terdapat yang namanya looping atau perulangan atau iteratif. Nah, jadi begitu desain UI dirancang bersama pengguna, nah langsung kode dieksekusi dan didemonstrasikan kepada pengguna. Nah, apabila hasil masih kurang sesuai dengan pengguna, maka akan dilakukan revisi dan dikembalikan ke tahap awal, yaitu desain UI. Nah, siklus ini terus berulang hingga output tercapai dan user puas. Nah, di dalam siklus tadi terdapat sebuah sesi JAD atau Joint Application Design. Nah, jadi sesi JAD ini adalah workshop intensif yang mempertemukan developer dan user secara langsung. Jadi developer dan user tuh dipertemukan di dalam satu ruangan yang sama. Nah, fungsinya untuk
menghilangkan hambatan komunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan desain secara signifikan, teman-teman. Nah, jadi komunikasi itu lebih efisien, lebih cepat. Nah, lalu juga pada siklus ketiga yaitu demonstrasi yang tadi. Nah, jadi siklus demonstrasi itu pengesahannya tuh jadi lebih cepat karena kan real time, teman-teman. Nah, tidak perlu saling kirim mengirim email dan saling menunggu email, teman-teman, dan itu sangat menghambat waktu ya. Nah, dalam JAD juga terdapat beberapa peran. Yang pertama ada fasilitator. Fasilitator ini bertugas untuk menjaga alur diskusi agar tetap fokus dan terstruktur selama sesi berlangsung. Nah, jadi fasilitator ini menjaga jalannya alur komunikasi agar tetap berjalan lurus, tidak mencang-mencong. Nah, yang kedua ada script atau notulensi. Nah, jadi script ini bertugas untuk mencatat atau mendokumentasikan seluruh perubahan yang ada dalam ruangan tersebut. Nah, yang ketiga tentunya ada user dan developer. Nah, user dan developer ini adalah peran kunci dalam sesi jada ini. Nah, yaitu memastikan setiap perulangan desain membawa produk semakin dekat dengan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, jadi user dan developer ini berperan untuk memastikan siklus iteratif atau perulangan tadi itu berjalan lancar dan menghasilkan output yang membuat user puas, teman-teman. Nah, berikut ada keuntungan dari Rapid Application Development. Yang pertama, ada resiko gagal yang rendah. Kesalahan desain ditemukan lebih awal melalui feedback rutin sehingga biaya perbaikan jauh lebih murah. Nah, jadi kesalahan desainnya tuh sudah diketahui saat tahap desain, teman-teman, pada saat iteratif tadi. Nah, yang kedua ada fleksibilitas tinggi. Aplikasi sangat mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan user di setiap iterasi tanpa mengulang dari nol. Nah, jadi apabila menggunakan RAD ini, apabila ada revisi, jadi tidak harus mengulang dari tahap requirement planning. Nah, jadi hanya mengulang dari tahap user design, mengulang dari siklus iteratif tadi. Nah, yang ketiga ada user satisfaction. Kepuasan pengguna maksimal karena mereka terlibat langsung dalam merancang sistem dari sejak awal. Nah, jadi pengguna tuh mendapatkan ekspektasi yang maksimal ya. Jadi proyeknya tuh sesuai ekspektasi seorang pengguna, dikarenakan pengguna juga ikut terlibat dalam saat perancangan sistemnya seperti itu. Nah, jadi inti keberhasilan dari RAD tersebut adalah bergantung pada kedisiplinan menjalankan siklus iteratif antara user design dan construction. Nah, dengan pendekatan ini, software tidak hanya selesai lebih cepat, tetapi juga memiliki akurasi fungsional yang tinggi karena telah divalidasi berkali-kali oleh pengguna. Nah, berikut adalah ringkasan poin kunci dari materi ini. Yang pertama, RAD itu memiliki siklus pendek 60-90 hari. Dan yang kedua, ada iterasi user design dan construction, yaitu siklus perulangan antara user design dan construction. Nah, yang ketiga ada sesi JAD sebagai katalis. Nah,
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.